Apa aja yang perlu disiapkan buat teman-teman semua kalau mau daftar beasiswa Genbi dan juga beasiswa kerja? Ada yang terancam untuk tahun depan tidak lolos. Oh gitu. Biasanya cinta segitiga itu sedikit menyakitkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Miss Hadiri Fauziah. Senang bisa menyapa kalian semua di MyCasty, Ekonomi Podcast Community HMPS Ekonomi Syariah Season 3 Episode 2 dengan judul Beasiswa, Cinta Segitiga Antara Mahasiswa, Uang, dan juga Impian. Di sini saya nggak sendiri ya teman-teman. Di sini saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa. Halo Kak Alia, Kak Anissa. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kesibukannya apa nih saat ini? Mungkin saya semester akhir ya, sibuk bimbingan skripsi. Oh gitu. Kalau Kak Anissa kesibukannya apa ya? Sedikit spoiler ya, Yeah. Kesibukannya ya kuliah sambil jaga di prodi. Oh gitu. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi, boleh perkenalan dulu buat menyapa teman-teman dulu. Aku dulu. Baik, terima kasih Kak Mil Sandi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Nika Nursnina, biasa dipanggil Alia. Saat ini menempuh semester 7 di Prodi Ekonomi Syariah dan juga tadi sudah saya singgung kesibukannya bimbingan skripsi ya. Yeah. Terus juga saat ini juga sedang menerima beasiswa Genbi. Kalau Kak Anissa sendiri? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Hornamala ya, nama panjangnya, bisa dipanggil Anissa. Saya dari mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5, kelas 5A tepatnya. Untuk kesibukannya tadi udah di spoiler di depan, yaitu kuliah sambil penerima beasiswa kerja tahun 2023. Oke, dengar nih, selain dari beasiswa Genbi, Kak Alia ini juga menerima beasiswa prestasi ya? Iya, cuman 1 tahun kemarin sebelum aku ikut beasiswa Genbi, aku juga 2 tahun berturut-turut ada beasiswa PPA. Oh, oke. Kalau gitu, gini lanjut aja ya ke pertanyaan mungkin yang udah dinanti sama teman-teman semua, teman-teman yang ada di rumah. Boleh di spoiler dikit gimana sih pengalaman beasiswa yang udah diterima saat ini dari Kak Alia lebih dahulu? Jadi sedikit cerita ya, aku di beasiswa Genbi itu baru 1 tahun ini, gitu di semester 5 kayaknya, di semester 5 tahun 6 itu aku ikut beasiswa Genbi. Ini udah hampir akhir periode. Nah, aku di Genbi itu masuk di divisi BI Corner namanya. Nah, BI Corner itu dia tugasnya adalah kayak menyebarluaskan, atau kita itu di Genbi itu sebagai frontlinernya dari Bank Indonesia. Kayak kita menyebarluaskan atau mensosialisasikan produk-produk dari Bank Indonesia itu. Nah, di BI Corner itu sifatnya kita mengedukasi teman-teman masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Supaya apa? Supaya masyarakat awam itu paham terkait apa produk dari Bank Indonesia, sehingga bisa benar-benar terlaksana di masyarakat di berbagai tingkatan. Gitu sih. Terus kegiatannya banyak banget di Genbi itu, juga teman-teman seru banget. Juga banyak dari teman-teman ES yang ikut Genbi juga ya. Oh iya. Itu dari Mas Ketum Nasrul juga kan Genbi iya. Itu Genbi. terus Mas Aan itu wakil yang dulu itu juga Genbi, banyak banget. Juga apa ya, kegiatan-kegiatannya juga banyak. Terus juga nggak hanya bersifat di internal aja, tapi juga ke masyarakat umum. Kayak kita ada pelatihan kayak pengolahan barang bekas kepada teman-teman adik-adik di panti asuhan dan lain-lain gitu sih. Oke. Berarti beasiswa Genbi ini bukan pure kayak menerima beasiswa aja. Berarti ada kayak organisasi gitu ya, Kak? Iya, Genbi itu kayak suatu wadah penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, itu selain kita mendapatkan beasiswa, kita juga memberikan output kepada masyarakat, dan juga mungkin ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk penguatan kapasitas dari teman-teman Genbi itu sendiri. Gitu. Berarti
Hebat banget ya Kak ya bisa sampai lolos ke beasiswa Gen B gitu loh. Soalnya beasiswa Gen B kan idam-idaman para mahasiswa juga, mahasiswa semua. Bisa lolos itu berarti ya alhamdulillah banget gitu. Oke, kalau dari Kak Anissa sendiri gimana nih pengalaman dari masuk ke beasiswa kerja ya Kak ya? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya. Sama kayak Mbak Alia tadi, sedikit cerita tentang beasiswa kerja. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau beasiswa kerja, karena ini masih berjalan 2 tahun ini. Masih baru banget dan masih banyak yang belum tahu apa sih beasiswa kerja, terus kerjaannya tuh ngapain aja gitu. Jadi sedikit cerita, beasiswa kerja itu sebuah beasiswa yang kita tuh dikasih beasiswa tapi tidak dengan cuma-cuma. Kita ditempatkan di beberapa bagian tata usaha ataupun prodi-prodi di seluruh kampus UIN 1. Jadi kita itu awalnya kita daftar, terus seleksi pemberkasan, lalu ada pengumuman diterima, lalu kita ada kayak pembekalan dan di situ tuh ditempatkan. Jadi kebetulan saya ditempatkan di FEBI. Jadi pengalamannya cukup banyak karena juga berbarengan dengan sivitas akademika di fakultas kita juga, jadi lebih enak juga. Untuk kegiatannya di beasiswa kerja itu banyak macam-macam. Yang pertama itu biasanya input data kayak ke PDDikti ataupun ke Smart Campus. Dan ada juga yang di depan itu pelayanan kayak ada mahasiswa yang minta tanda tangan ataupun pengajuan judul skripsi kayak Mbak Alia yang udah semester 7 biasanya sempro juga di prodi gitu-gitu sih. Oh kayak minta stempel kalau kata anak-anak di WO di apa? Kalau itu di FO. Oh FO ya, maaf ya salah ini bukan. Kalau saya di prodi yang di prodinya cuma minta tanda tangan aja. Nanti kalau stempelnya di FO tadi front office. Oh gitu. Kalau untuk kalau misal ada mata kuliah nih Kak, mata kuliahnya itu dari jam pagi, terus Kak Nisa kan juga penerima beasiswa di situ, jadi otomatis kan ya jaga terus juga kuliah itu gimana? Oh ya, itu salah satu kelebihan dari beasiswa kerja sendiri yaitu fleksibel. Jadi kalau kita ada matkul itu izin, kalau kita ada matkul dengan membuktikan kayak jadwal di Smart Campus itu kita izin matkul. Jadi kan kita sebagai contoh saya di jurusan ekonomi itu bertiga, jadi kan beda prodi juga, jadi bisa gantian. Kalau saya matkul nanti teman yang 2 bisa jaga. Oh gitu. Ya. Kalau semisal ya Kak ini. Ya, kalau semisal mata kuliah dan bebarengan itu gimana Kak? Apa harus ada salah satu dari Kak Anissa atau teman Kak Anissa izin atau gimana? Enggak sih, enggak. Maksudnya diprioritaskan untuk kuliah. Kan di depan itu ada jurusan manajemen dan itu biasanya kayak dititipkan ke jurusan depan. Nanti suruh, kan ada kotak pengajuan, nanti baru dilayani kalau kita bertiga itu udah masuk ke kerjaan lagi gitu. Oh gitu, oke. Jadi agak gini ya Kak, ya kerja terus ya kuliah gitu. Di sela-sela matkul bisa sambil kerja gitu ya. Oh. Berarti ini bukan beasiswa beasiswa kerja ini bukan hanya di prodi saja ya Kak, penempatannya di semua kayak di FTIK, FASI, terus gitu-gitu ya Kak? Iya, di Puspis juga ada, di LP2M dan lain-lain masih banyak lagi. Oh gitu, jadi penempatannya nggak cuma satu gitu? Iya, banyak. Oh gitu. Oke, buat Kak Alia, selain ke lolos beasiswa Gen B, katanya kan lolos beasiswa PPA juga gitu kan. Nah, anak-anak itu biasanya agak susah gitu lolos beasiswa PPA. Nah, itu gimana sih tips and triknya biar lolos dan kayak pengalaman apa aja yang udah diterima pada saat menerima beasiswa PPA itu? Sebelumnya saya jelaskan ya, beasiswa PPA itu terbagi ada beberapa bidang. Jadi yang pertama itu ada jalur prestasi. Nah yang kedua itu ada jalur ormawa dan yang ketiga itu ada jalur tahfidz. Nah yang pertama itu adalah jalur akademik, di mana kita dituntut untuk IPK-nya yang bagus gitu. Jadi kita punya prestasi-prestasi atau punya IPK yang bagus itu bisa disarankan untuk ke beasiswa yang jalurnya akademik.
Atau yang kedua itu jalur Ormawa. Nah, teman-teman yang mungkin aktif di Ormawa, mungkin sebagai PH, BPH, atau mungkin ikut organisasi internal atau eksternal, itu bisa disarankan untuk di jalur Ormawa. Nah, kalau di Tahfidz sendiri sesuai namanya, itu biasanya kalau dari Febi sendiri jarang yang lolos beasiswa Tahfidz itu biasanya dari anak Fuad gitu, yang dari FTIK. betul, yang biasanya anak-anak tafsir Al-Quran dan lain-lain, itu biasanya jalurnya Tahfidz. Jadi itu kayak hafalan-hafalan gitu, mungkin berapa juz nanti bisa ikut jalur Tahfidz. Nah, kalau di Febi sendiri itu yang banyak adalah dari akademik dan juga dari Ormawa. Nah, kebetulan kalau aku sendiri sebelum ikut Genbi itu aku lolosnya jalur PPA Ormawa. Oh gitu. Jadi kan kemarin aku sempat apply mungkin 2 kali dan alhamdulillah lolos. Nah, itu pemberkasannya sebenarnya cukup agak banyak sih pemberkasannya, dan juga waktunya cukup singkat. Jadi teman-teman itu harus stay lihat websitenya dari Win1 gitu kayak. Jadi kalau lengah sedikit biasanya udah ketinggalan pendaftaran. Soalnya pengumumannya kan lewat website Win, jadi harus bener-bener aware gitu, kayak pengumumannya kapan, pengumpulan berkasnya kapan gitu, harus tahu dan juga tepat waktu gitu. Terus mungkin kalau PPA sendiri dia dapatnya cuma intensif dana aja, dia kayaknya kalau aku dulu itu 1 juta. Nah, 1 juta satu kali apply itu 1 juta. Terus jadi kalau itu sistemnya satu kali apply 1 juta, terus kalau kita nggak apply lagi juga nggak dapet. Gitu. Jadi kayak kita kalau semisal kita udah lolos nih di tahap yang tahun ini, terus kalau tahun depan ada lagi, kita harus kayak pengajuan lagi gitu, daftar lagi. Berarti nggak seterusnya gitu ya Kak? Iya, benar. Gitu. Jadi 1 kali daftar, 1 kali pencairan. Oh gitu. Kalau semisal tahun ini dapat, apa juga bisa tahun depan itu dapat lagi atau gimana gitu? Kemungkinan besar bisa. Kalau jalur akademik atau prestasi itu tadi, sebenarnya kalau IPK kita kiranya memumpuni, dan kita juga harus lihat bagaimana saingan kita di prodi kita atau di Febi lah istilahnya. Apakah IPK kita itu termasuk yang di tengah-tengah atau memang bagus banget? Kalau saranku, kalau memang IPK kita kiranya ya bagus tapi bagus aja, itu kayaknya 50% lah bisa lolos. Soalnya kalau dari pengalaman teman-temanku itu yang IPK-nya bagus banget aja itu jarang yang lolos gitu. Kalau justru anak Febi itu memang yang banyak itu jalur prestasi Ormawa ya. Kalau prestasi itu biasanya teman-temanku yang ikut volley justru. Oh gitu. Jadi yang prestasi itu yang bukan prestasi sekedar kayak akademik, tapi juga berprestasi di non akademik juga gitu ya Kak? Betul sekali. Oh gitu. Soalnya ada beberapa nih teman-teman katanya kayak udah pengajuan beberapa kali, IPK juga udah tinggi tapi kok nggak keterima. Iya, gitu. Soalnya itu kayaknya sifatnya per fakultas juga mungkin ada istilahnya kuotanya sendiri mungkin ya. Kayaknya. Soalnya kita juga lihat persaingan kita gimana di Febi itu sendiri, apakah memang IPK kita yang bagus banget 4 terus kan, kita juga nggak tahu persaingan di luar kayak gimana. Cuma teman-temanku sekelas itu kan ikut lomba volley, dia memang menang sampai nasional gitu, jadi ikut beasiswa prestasi gitu. Jadi yang lebih kayak keterima itu malah yang non kayak punya sertifikat, benar, sertifikat gitu. Ya, sertifikat juga ikut menunjang. Oh gitu, oke. Berarti bukan sekedar hanya IPK aja ya Kak? Betul ya? sekali. Berarti ada pembantu kayak sertifikatnya gitu. Oh gitu. Jadi di Win1 ini juga bukan hanya beasiswa kerja ya teman-teman ya. Ada beasiswa prestasi seperti yang Kak Lia jelaskan tadi. Terus ada juga beasiswa tahfidz kayak gitu buat teman-teman yang hafalan di Al-Quran. Jadi kalau di beasiswa eksternalnya itu kalau saat ini adanya Genbi ya Kak? Atau? Iya, ada sebenarnya. Kalau dari bank itu ada BRI, BNI, BSI juga ada. Ini baru masuk ke Win1. Gitu. Ini teman-teman belum terlalu mengerti ya apa aja beasiswa di eksternal itu.
dan internal apa aja, jadi bisa dibuka. Kalau yang internal bisa dibuka di web kampus sendiri ya teman-teman, nanti pengumumannya bisa di situ, atau bisa juga kalau bergabung di grup itu setiap angkatan ada grup ya kak ya, grup angkatan 2023, angkatan FEBI 2022 begitu, jadi bisa dilihat informasi tentang beasiswa itu di situ. Oke. Berarti harus stay tune terus ya kak ya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, gimana sih kak cara untuk menyeimbangkan antara kegiatan beasiswa, kampus dan juga organisasi? Soalnya ngomong-ngomong denger ya, selain lolos beasiswa juga Kak Alia sama Kak Anissa ini juga ikut organisasi. Gitu. Boleh dijelaskan sedikit gimana cara agar mengatur waktu dan juga tenaga membagi antara organisasi, beasiswa dan juga kuliah gitu. Dulu mungkin. Terima kasih, sebelumnya sedikit cerita ya bagaimana cara menyeimbangkan antara organisasi terus kuliah sama beasiswa. Sedikit informasi, saya berproses di HMPS Ekonomi Syariah, terus saya juga ikut beasiswa kerja dan kuliah semester 5. Lalu bagaimana cara menyeimbangkan ketiganya tersebut? Kita nyeimbangin dua dulu aja antara beasiswa kerja dan kuliah. Tadi sudah sedikit disinggung kalau beasiswa kerja itu salah satu keunggulannya itu fleksibel. Jadi kita bisa menitipkan ke prodi sebelah kalau kita ada matkul, jadi fleksibel. Jadi menurut saya tidak ada masalah antara kuliah dan beasiswa kerja. Untuk yang selanjutnya antara organisasi dan beasiswa kerja. Kan di prodi itu kita sedikit perkenalan dengan sivitas akademika di sana, dan mereka juga mengetahui siapa saja yang ikut dalam organisasi seperti Ormawa, FEBI. Jadi ketika ada acara itu kan pasti ada pamflet atau undangan ke korprodi ataupun ke wakil dekan dan lain-lain. Jadi itu kita bisa izin kalau ada acara ini di organisasi, dan mereka insya Allah mengizinkan juga. Jadi antara ketiganya ini insya Allah tidak ada masalah kalau kita tergabung di beasiswa kerja. Oh begitu. Jadi dari Korprodi sendiri nggak terlalu memberatkan ya kak ya? Harus selalu stay di situ. Jadi bisa kuliah, bisa kuliah, bisa organisasi juga gitu. Bisa fleksibel. Oke, kalau dari Kak Alia sendiri gimana nih? Menyeimbangkan ketiganya ya, cinta segitiga. Cinta segitiga. Biasanya cinta segitiga itu sedikit menyakitkan ya. Tapi untuk kasus ini tidak. Kita bisa membagi ketiganya secara adil dan merata. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan ya kak ya? Jadi masalah beasiswa, organisasi dan kuliah. Oke, sebenarnya ketiganya itu merupakan suatu hal yang lumrah kita sebagai mahasiswa ya. Jadi sebenarnya semuanya itu kalau aku sendiri kan di beasiswa Genbi ya sekarang ini, di beasiswa Genbi, dan juga aku ikut organisasi Ormawa namanya SEMA FEBI, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana itu bergerak di bidang legislatif gitu. Dan juga kuliah, mungkin sekarang kuliahnya sudah nggak ada matkul, nggak ada kelas, cuma bimbingan skripsi, terus agak pusing sama SPSS dan lain-lain, bermain dengan data dan lain-lain. Jadi mungkin kalau untuk saat ini sebenarnya nggak sesibuk dulu ketika ada kelas ya, mungkin kayak Mbak Anissa gitu kan masih ada kelas gitu. Kalau di semester 7 sendiri sebenarnya kalau dibilang longgar sih. Terus juga di beasiswa Genbi itu sama kayak Mbak Anissa, fleksibel fleksibel di mana itu biasanya proker yang dilaksanakan itu kebanyakan di weekend. Gitu. Jadi hari-hari libur gitu ya kak? Benar banget, soalnya di Genbi sendiri itu memang yang diprioritaskan adalah kuliah. Soalnya di Genbi itu kita dituntut untuk IPK-nya itu terus naik gitu. Jadi ketika teman-teman di Genbi itu IPK-nya ada yang turun, itu biasanya ada yang terancam untuk tahun depan tidak lolos. Gitu. Jadi ya memang teman-teman Genbi sendiri yang diprioritaskan adalah kuliahnya dulu. Dan juga dari pengurus PH-nya Genbi itu juga paham terkait hal itu, sehingga proker-proker yang dilaksanakan juga disesuaikan dengan
kegiatan perkuliahan dari teman-teman Genbi. Jadi kayak kegiatannya itu weekend sehingga tidak mengganggu perkuliahan teman-teman. Gitu sih. Terus juga di lain itu kalau kuliah mungkin sudah nggak ada kegiatan, Genbi juga nggak ada. Mungkin kalau di organisasi sendiri, dia di Sema Febi sebenarnya apa ya? Dia kan cuma kayak membuat kebijakan, pengawasan dan lain-lain. Mungkin tidak serepot di lembaga eksekutif kayak di HMPS, di Dema dan lain-lain gitu. Jadi kalau aku sendiri mungkin saat ini juga lebih bisa fokus di ketiga hal tersebut gitu sih. Nggak sepadat dulu mungkin di semester 6, di semester 5 dan lain-lain. Iya ya Kak ya, soalnya Kak Alia ini kan udah akhir-akhir perkuliahan, jadi udah tinggal sedikit lagi terus hore lulus gitu. Tapi mungkin saat-saat ini mungkin saat-saat menentukan ya, memang kalau dibilang senggang, cuma kalau terbuai dengan itu bisa-bisa nanti malah molor gitu. Jadi ini bisa dibilang cobaan gitu. Oh gitu. Jadi beasiswa Genbi ini sendiri bukan ada kayak golongan sendiri nggak sih Kak? Kayak harus semester berapa atau semester akhir nggak bisa atau hanya berlaku di semester 4, 5 atau gimana? Boleh dijelaskan sedikit. Kalau Genbi sendiri itu berlakunya biasanya di semester 4 itu sudah bisa daftar beasiswa Genbi. Jadi kalau di Genbi itu 2 tahun masanya. Kalau kita daftar di semester 4 itu kan periodenya 1 tahun. Sekali daftar itu kan 1 tahun, berarti semester 4 dan 5 gitu. Nah di semester 6, 7 kalau mau lanjut lagi itu harus tes lagi gitu. Nah kalau di Genbi itu tesnya ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada pemberkasan. Nah kalau pemberkasan itu ya kayak kita lihat IPK kita, terus juga prestasi-prestasi kita, terus juga bagaimana track record kita ketika menjadi mahasiswa dan lain-lain. Terus kalau tahap kedua itu ada tahap wawancara. Nah tahap wawancara itu diseleksi langsung oleh pihak BI gitu. Jadi dari pihak BI sendiri yang kesini terus menyeleksi gitu kan? Iya betul. Jadi kalau aku kemarin dari pihak BI itu datang ke Win 1, terus juga nyeleksi wawancara dari teman-teman. Mungkin kalau teman-teman itu ada bakat menari, menyanyi atau dan lain sebagainya, itu biasanya teman-teman langsung praktek di tempat gitu. Oh gitu. Berarti nggak cuma prestasi aja ya Kak ya? Bukan hanya IPK aja, berarti kayak gimana ya, hobi atau keahlian dari teman-teman semua yang ada di rumah itu bisa disalurkan buat daftar beasiswa Genbi tersebut. Iya benar banget. Kalau Genbi itu justru sebenarnya kalau jalur IPK dan lain-lain tanpa adanya kayak keterampilan yang kita punya, soft skill atau hard skill yang kita punya itu sebenarnya kurang bisa meyakinkan para dari pihak BI itu sendiri. Oh gitu. Jadi kita juga harus punya daya tawar yang kita berikan kepada BI sendiri dan juga bagaimana kontribusi kita ke depan kepada Genbi dan juga komitmen apa yang dimiliki. Soalnya kalau Genbi sendiri itu terkenal disiplin gitu. Jadi kalau datangnya telat atau mungkin sering tidak hadir dan lain-lain itu memang ada catatan tersendiri nantinya. Gitu sih. Jadi kalau di Genbi sendiri itu di lain kita banyak proker juga kita dilatih untuk belajar disiplin, terus belajar bertanggung jawab, terus juga belajar profesional sih. Oh gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak ya. Gimana nih, boleh dikasih sedikit tips and trick gimana sih biar lolos? Terus apa aja sih persyaratan atau daftarannya tuh gimana dan apa aja yang perlu disiapkan buat teman-teman semua kalau mau daftar beasiswa Genbi dan juga beasiswa kerja? Boleh di-spill sedikit nih kalian. Kalau dari beasiswa Genbi sendiri mungkin kayak yang di awal aku sebutin tadi ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap pemberkasan, itu berkasnya apa aja. Nanti mungkin bisa dicek langsung di Instagramnya Genbi sendiri atau di websitenya BI. Itu biasanya ada pengumuman terkait beasiswa Genbi. Nah itu persyaratannya kalau aku dulu mungkin ada kayak pemberkasan ya mungkin terkait IPK kita berapa, terus juga formulir dan lain-lain. Terus juga yang perlu dipersiapkan mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin berminat di beasiswa Genbi, mulai saat ini itu dipersiapkan terkait sertifikat-sertifikat gitu, atau mungkin bisa mulai mengikuti lomba-lomba atau kegiatan yang mungkin bersertifikasi. Soalnya memang kalau di Genbi sendiri itu di lain IPK kita harus bagus,
juga kita harus punya sertifikat atau penunjang yang sekiranya bisa memberikan daya tawar kita itu tadi ke Genbi, Gitu. supaya nantinya kita bisa lolos di tahap pertama yaitu pemberkasan. Nah, di tahap pemberkasan sendiri itu biasanya diseleksi oleh pihak dekanat atau pihak fakultas. Gitu. Biasanya oleh Bapak Wakil Dekan 3, terus juga mungkin ada dari beberapa alumni dari Genbi sendiri yang menyeleksi, yang mungkin kiranya siapa sih yang lolos sesuai dengan standar yang ditentukan, gitu sih. Mungkin kalau pemberkasan ya memang agak sedikit kita tidak tahu siapa yang akan nantinya lolos gitu ya. Soalnya memang kita lihat saingannya itu banyak biasanya. Kalau dari Genbi sendiri kan banyak ya peminatnya. Banyak gitu. peminatnya juga. Bener banget. Pun sedikit fakta bahwasannya di tahun pertama itu aku apply Genbi itu nggak keterima. Oh gitu. Gitu. Iya, aku jadi di semester 4 itu aku sempat daftar beasiswa Genbi, di tahap pemberkasan itu aku udah nggak lolos. Oh Gitu. gitu. Jadi agak sakit terlebih dahulu ya Iya, Kak. Terus benar. yang tahap kedua lolos. Iya, gitu. pelajaran yang aku ambil adalah memang ketika kita di Genbi mendaftar itu tidak hanya bermodalkan IPK aja ternyata, atau memang SK organisasi dan lain-lain, tapi juga kita harus punya skill. Itu tadi yang menurutku salah satu terpenting adalah skill. Apalagi kalau teman-teman punya skill menari, terus mungkin di public speaking dan lain-lain, itu mungkin berpotensi besar untuk bisa lolos di Genbi. Terus yang kedua adalah di wawancara. Nah, di wawancara ini kita diwawancarai terkait bakat-bakat kita. Nah, kita kan di pemberkasan itu kita menyantumkan kayak bakat minat kita apa, terus potensi yang kamu miliki apa dan lain-lain. Nah, ketika di wawancara itu kita ditanyain, dan juga kalau punya bakat tertentu kita langsung praktek gitu. Kita tunjukin ke pihak dari Bank Indonesia itu sendiri. Terus diwawancarain bagaimana kamu mengelola antara organisasi, kuliah dan yang lain gitu sih. Mungkin kalau wawancara yang diperlukan adalah bagaimana memang tujuan kita di Genbi itu apa, kita harus jelas. Dan juga di Genbi biasanya kita dituntut untuk benar-benar membagi waktu secara baik, manajemen waktu yang baik. Soalnya di Genbi sendiri prokernya cukup banyak, meskipun realisasinya di weekend, namun kan persiapannya juga di hari-hari weekday juga. Gitu. Jadi memang harus dituntut untuk disiplin, manajemen waktu yang baik. Terus juga kita mungkin awalnya santai-santai aja di rumah, tapi ketika kita masuk beasiswa Genbi itu memang kita biasanya weekend harus di rumah, harus gitu kan, tidur-tidur, iya, TikTok, jadi banyak kegiatan gitu. Betul, ya Kak ya. Jadi udah kuliah seharian, 5 hari kita kuliah, terus di Sabtu Minggu kita harus Genbi proker, tapi seru sih. Seru ya Kak, soalnya kita kan punya pengalaman baru, punya teman baru juga gitu. Kalau yang aku lihat itu kan Genbi juga banyak banget kayak prokernya gitu ya. Tapi juga gimana ya? Selain prokernya banyak, Genbi itu juga bergengsi gitu loh. Jadi teman-teman semua tuh ingin gimana sih biar lolos Genbi gitu. Selain IPK juga, berarti kayak bakat minat gitu tuh kita boleh menyertakan sertifikat gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oh gitu, berarti nggak cuma IPK aja teman-teman, kita bisa menyertakan sertifikat yang kayak bakat minat kita di bidang apa gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau daftar Genbi, ini mau pembukaan Genbi ya Kak ya? Iya, mungkin nanti di bulan awal-awal 2024 itu gitu. sudah. Iya. Buat teman-teman yang mau daftar Genbi, bisa stay tune di websitenya Genbi atau di Instagramnya Genbi ya Kak ya. Oke, kalau untuk Kak Anissa sendiri gimana nih tips and triknya biar lolos, terus apa aja pemberkasan yang perlu disiapkan buat daftar beasiswa kerja? Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk di beasiswa kerja ini sebenarnya kemarin itu seleksinya ada 2, ada pemberkasan dan wawancara. Tapi karena sesuatu hal yang mungkin tidak terduga, jadi cuma pemberkasan doang yang tahunku kemarin. Mungkin tahun depan ada wawancaranya. Untuk pemberkasannya ya seperti pada umumnya ada formulir kayak surat pernyataan kita tidak terdaftar dalam penerima beasiswa yang lain, ya seperti itu. Untuk
apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kita daftar? Yang pertama tuh pastinya pengalaman. Kan untuk beasiswa kerja sendiri itu kan menurut saya itu lebih ke bidang tata usaha atau administrasi. Jadi kita perlu mencantumkan pengalaman-pengalaman kita. Kayak saya itu dulu emang basicnya di SMK perkantoran, jadi punya sedikit pengalaman tentang administrasi. Kayak PKL di kantor-kantor gitu bisa dicantumkan sertifikatnya. Seperti di Genbi tadi juga perlu mencantumkan sertifikat tentunya. Ya kayak pengalaman-pengalaman gitu sih, biar mereka itu percaya kalau kita memang punya pengalaman dengan menyantumkan sertifikatnya. Untuk yang kedua juga keterampilan, tidak hanya IPK yang tinggi, kita juga harus punya keterampilan. Jadi keterampilan itu juga bisa dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat. Kalau tadi yang saya bilang kan emang beasiswa kerja ini basicnya di administrasi atau tata usaha. Jadi kemarin itu sedikit spoiler kalau saya itu mencantumkan kayak sertifikat pas di SMK itu ada uji kompetensi. Jadi kayak uji keterampilan tentang kayak tata kelola perkantoran seperti itu. Jadi dicantumkan saja, kalau ada pokok semua kayak sertifikat apapun bisa dicantumkan. Kayak menang lomba-lomba juga bisa, nulis esai juga bisa. Kayak semuanya bisa sih dimasukkan biar memperkuat. Buat memperkuat terus kita tuh bisanya apa gitu. Bisanya apa gitu. Terus lebih ke administrasi juga, bisa menguasai kayak MS Excel, Word dan lain-lain kan, karena kerjaannya tuh kebanyakan data sih, kayak ngolah data, menyurat gitu ya Kak? Iya, ngentri data ke PDDikti juga, kayak kan banyak banget mahasiswa yang harus di-entry ke PDDikti juga. Kalau untuk IPK nih Kak, apa ada IPK tertentu? Kayak standar IPK itu harus segini gitu kalau mau daftar beasiswa kerja, atau harus 4 atau paling rendah berapa gitu? Kalau harus 4 sih enggak, cuma lebih amannya itu kayak 35 ke atas atau 3 ke atas. Biasanya kan standar beasiswa tuh kayak 3 ke atas gitu, jadi amannya itu ya di 3 ke atas gitu. Tapi enggak ada sih kayak harus IPK 4, itu enggak ada. Cuman ya untuk menunjang, namanya beasiswa kan untuk meningkatkan semangat belajar kita. Jadi kan hasilnya belajar kan IPK. IPK gitu. Jadi enggak ada kayak syarat khusus IPK-nya harus tinggi gitu ya Kak, pokok IPK di atas 3 gitu. Bisa. Berarti buat teman-teman semua yang IPK-nya di bawah 5, di bawah 3,5 maksud saya, mohon maaf, itu nggak usah berkecil hati ya, karena itu juga masih bisa daftar ya Kak ya. Selain itu, bisa juga yang punya sertifikat bisa dicantumkan. Jadi buat beasiswa Genbi sama beasiswa kerja ini sama-sama bisa mencantumkan sertifikat juga ya Kak ya. Bukan cuma IPK aja yang harus tinggi, jadi kita juga harus mencantumkan sertifikat antar minat kita di situ. Oke, boleh nih Kak kasih motivasi sedikit aja buat teman-teman di rumah biar lebih semangat lagi untuk cari beasiswa atau lolos beasiswa. Kak Aya atau Kak Anissa? Monggo. Mungkin untuk motivasi ya untuk adik-adik yang mungkin berminat di beasiswa Genbi ataupun beasiswa-beasiswa lainnya yang tentunya masih banyak gitu ya. Mungkin mulai dari sekarang segera persiapkan diri kalian, segera persiapkan memang kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan diberikan atau ditawarkan kepada beasiswa-beasiswa yang ingin di apply atau didaftari gitu ya. Terus motivasinya mungkin kalau saya pernah mendengar salah satu quotes gitu, katanya gini, lebih baik kehilangan masa muda kalian daripada kehilangan masa depan kalian. Dalam artian gini, kita kan mungkin mikir masa muda memang satu kali, tapi kita juga harus tahu bahwa masa depan juga satu kali, dan masa lalu itu kan tidak bisa diulangi kembali. Mumpung kita masih muda, mumpung kita juga masih belum banyak tanggungan ibaratnya berumah tangga dan lain-lain untuk di masa depan gitu ya. Maksimalkan waktu yang ada juga, mumpung kita masih banyak waktu, terus
kembangkan potensi kalian dan juga semua lini-lini itu harus dicoba aja nggak apa-apa gitu. Dalam artian kehilangan masa muda itu bukan berarti kita nggak boleh bahagia dan lain itu enggak, cuma jangan cuma kita leha-leha aja atau mungkin kita harus senang-senang terus, itu enggak. Kita itu terlalu muda untuk terus bahagia. Iya, Ibaratnya kan kalau kita muda itu kita juga harus nggak apa-apa untuk sengsara, untuk sakit-sakit dahulu dan juga nanti bisa bersenang-senang kemudian. Sehingga ketika kita masih muda itu kita kerja keras dan lain-lain nanti harapannya kan di masa depan kita juga bisa menuai hasil yang baik juga. Nah, salah satu cara kita untuk berkembang itu adalah dengan mengembangkan potensi dan juga biar nanti bisa mendaftarkan beasiswa. Kan beasiswa kan juga bisa menunjang perkuliahan kita gitu. Oke, terima kasih ya Kak Alia motivasinya. Buat Kak Anissa, kasih motivasi dong buat teman-teman di rumah biar lebih semangat lagi buat cari-cari beasiswa. Oke, silahkan Kak Anissa. Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit motivasi katanya Mbak Milsani. Gini, daripada kita ke kampus terus matkulnya cuma pagi, siang, terus kan kejeda. Itu lebih baik kita cari-cari beasiswa, kayak misal kayak beasiswa kerja. Jadi di waktu pagi sama siang itu kita bisa mampir ke prodi, ngadem di AC-nya prodi. Sambil santai-santai di sana sambil melayani teman-teman yang butuh kayak pelayanan akademik. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di beasiswa kerja maupun beasiswa Genbi, untuk mulai dari sekarang bisa dipersiapkan dengan IPK juga bisa, lalu mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin juga bisa, kayak seminar yang diadakan oleh ormawa-ormawa juga bisa. Kan sekarang udah banyak banget pelatihan yang diadakan oleh ormawa maupun fakultas. Terus ya itu saya sedikit mengutip motivasi dari seseorang, yaitu jika kamu gagal meraih mimpinya, jangan rubah mimpinya, tapi rubah caranya. Jadi kalau di tahun kemarin belum bisa ikut beasiswa atau beasiswa kerja maupun Genbi, bisa coba di tahun depan. Semangat buat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak Kak Anissa sama Kak Alia buat motivasinya. Oke, sebelumnya terima kasih buat dua narasumber kita hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Kak Alia, Kak Anissa sudah meluangkan waktu untuk mampir ke podcast kita, podcast My Casty, Ekonomi Podcast Community HMPS Ekonomi Syariah. Buat teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi kita sharing-sharing hari ini bisa membantu teman-teman di rumah ya Kak ya, yang mendapatkan kendala atau udah daftar beasiswa dan gagal atau belum lolos, atau ada dari teman-teman yang belum daftar malah yang belum tahu bisa lebih tahu dengan adanya podcast kita hari ini ya Kak ya. Mungkin itu saja ya Kak. Saya Milsani Fauziah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Di sini saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa jargon sedikit ya Kak. Jargon kita kan sama-sama dari HMPS ES nih. Oke. Gimana nih? Bisa dipimpin sama saya atau Oke. HMPS Ekonomi Syariah, Kontribusi nyata ekonom muda.